Sudah sunnatullah, orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ujian itu akan menjadi bukti bahwa kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, maka orang tersebut semakin diuji oleh Allah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza asabatuhum musibah, tatkala mereka terkena musibah, terkena bala, terkena bencana, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelaparan, dengan sakit, dengan ujian anaknya, dengan meninggal dunia, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kami dari Allah, kami dari Allah. Bukan hanya ruh kita saja yang dari Allah, bukan hanya jiwa kita saja dari Allah, bukan hanya badan kita saja dari Allah, tapi semuanya yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu. Anak kita dari Allah, suami kita dari Allah, istri kita dari Allah, dunia kita dari Allah, rumah kita dari Allah, mobil kita dari Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil itu pemberian, jangan sampai itu menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Dia tahu bahwa apa? Bahwa segala apa yang ia miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu. Umur kita juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harta kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai titipan yang Allah berikan kepada kita membuat kita ghafil, membuat kita lupa, membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua manusia akan diuji oleh Allah. Jangankan kita, para nabi, para rasul, justru ujiannya lebih besar. Contohnya Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia seluruh dunia. Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam baru diletakkan di surga, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, anta wa zawjuk uskun, tinggallah kalian, wa zawjuka, dan istrimu, jannata, fi surga, uskun, wa kul, dan makanlah sesuka hatimu. Apa saja yang kau inginkan di surga itu tinggal hanya kertek saja, punya niat aja sudah datang. Mau makan kambing, kambingnya ada datang, udah masak. Kalau kita kan beli kambing masih dipotong, masih mikir masak apa lagi, ya masak mau di sate, mau digulai, masih mikir. Di surga tidak. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha, dan makanlah apa saja yang ada di surga sesuka hatimu, sepuasnya, seenaknya. Tapi Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi sajaratah, janganlah kalian kamu berdua jangan dekati ini pohon uldi. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu jadi orang yang tersesat, jadi orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad. Iblis juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis bukan tidak pandai, bukan tidak pinter. Iblis itu pinter. Bahkan dikatakan oleh Qutbil Rabbani As-Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani, iblis itu jauh. Dalam kitab Fuyudatur Rabbani dikatakan bahwa iblis jauh kealimannya daripada manusia, jauh 1/1000 kealimannya iblis. Tapi apa kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lebih suka kepada orang yang punya amal, orang yang berakhlak, daripada orang yang punya ilmu, daripada orang yang punya ilmu. Kenapa? Kalau hanya punya ilmu saja, maka iblis jauh lebih alim daripada manusia. Maka orang yang punya ilmu butuh amal. Orang yang punya ilmu butuh
amal saleh, sehingga apa? Ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelumnya iblis juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia diciptakan, iblis sudah tinggalnya sudah di surga. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, apa? Usjud li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam fasajadu. Semuanya penduduk surga bersujud, para bidadari, para malaikat sujud semuanya. Kecuali iblis. Aba wastakbar, tidak mau. Wastakbar, mereka mau. Iblis membanggakan diri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis jadi orang kafir, orang yang kufur, orang yang tak patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Allahumma Muhammad. Bentuk ibadah kita bukan banyaknya, tapi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu. Maka tatkala kita mengerjakan amal yang baik, amal yang soleh, dalam sebuah hadis diriwayatkan, mastata'tum, sekuatmu kamu salat malam, tidak bisa 290 rakaat seperti dua ahdan, tidak bisa 2 rakaat cukup, 4 rakaat cukup. Salat seperti Al-Ali Abi Habsi, kalau beliau mau pergi ke Sewon, dia melewati suatu masjid, masjidnya namanya Masjid Aba Alawi, dia berhenti di situ, salat 250 rakaat salat duha. Enggak kuat segitu, 2 rakaat cukup. Maka Rasulullah SAW bersabda, mastata'tum, sekuatmu. Tapi tatkala perintah, ingat perintah mengerjakan wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menjauhi maksiat, maka tidak ada kata mastata'tum. Semuanya harus dikerjakan, semua larangan Allah harus dijauhi. Maka yang paling penting bukan sebanyak apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sejauh mana kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati buah khuldi atau pohon khuldi. Digoda oleh iblis. Kenapa? Iblis sudah dapat ujian terlebih dahulu dan iblis tidak sanggup diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ana khairum minhu. Jangan sampai kata-kata ini keluar. Saya ustaz, saya kiai, saya gus, saya habib. Hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan kata aku. Karena kata aku ini pertama kali diucapkan oleh iblis dan itu sudah digambarkan oleh Al-Quran. Ini jadikan contoh bagi kita semuanya. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, sedangkan manusia dicipta dari tanah. Wassalamu Muhammad. Iblis sujud selama 100 tahun, dalam riwayat 300 tahun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan, minta kejayaan agar bisa menggoda manusia. Allah memberikan izin kepada iblis untuk menggoda manusia illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Diuji Nabi Adam, jangan dekat-dekat ke buah khuldi. Akhirnya apa? Iblis menggoda Nabi Adam. Nabi Adam karena imannya kuat lewat. Sudah lewat. Tapi ternyata gak puas iblis menggoda Nabi Adam, gak sukses. Dia menggoda Siti Hawa, istrinya. Istrinya digoda, akhirnya apa? Istrinya mulai mau makan. Karena apa? Karena buah khuldi itu sangat ranum, warnanya kemerah-merahan, merah ke kuning-kuningan, sangat bagus. Maka tergodalah Siti Hawa. Dan Siti Hawa Pak membujuk Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Singkat cerita, kedua-duanya makan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga. Apa yang bisa kita petik dari kita ini? Semua Nabi Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad.